Seorang nabi akan kubangkitkan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar, dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang tantangan iman atau diganggu setan. Dalam kitab Markus 1 ayat 26 dikatakan, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Nah, dalam sebuah retret online berdurasi 10 minggu yang saya ikuti, seorang peserta bercerita selalu melihat setan dalam meditasinya. Nah, awalnya sharingnya terdengar sangat menarik, tetapi ketika ia terus mengulang sharing itu, saya merasa terganggu. Nah, dalam ajaran gereja, Pastor Carolus Putranto menjelaskan bahwa eksorsis berarti mengalahkan semua halangan, termasuk kuasa kegelapan, sehingga hati manusia hanya dikuasai oleh Allah. Nah, berbicara tentang setan tidak bisa berdiri sendiri. Setan harus selalu dikaitkan dengan kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Nah, sebagai umat Katolik yang dewasa, kita harus bijaksana. Ada orang yang selalu merasa melihat setan, padahal sebenarnya ia menderita luka batin atau tidak sehat secara psikologis atau mengalami gangguan kejiwaan. Menurut sebuah penelitian, dari 10.000 kasus yang diduga kerasukan setan, sebenarnya hanya 1 kasus yang benar-benar kerasukan dan butuh pastor untuk membebaskannya.
Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan Kristus di kayu salib adalah definitif. Tidak ada satupun janji atau kontrak dengan roh jahat yang masih mengikat. Semua sudah diputuskan oleh salib Kristus. Nah, kesulitan yang kita alami saat berdoa atau bermeditasi adalah sebuah tantangan iman. Hal itu merupakan konsekuensi perjuangan iman kita dalam perjarahan di dunia. Kuasa gelap tidak pernah sekuat kuasa Allah. Kita hanya meminta kekuatan Allah untuk melawan kekuatan gelap. Allah adalah penguasa gelap dan terang. Sebenarnya kebutuhan kita sudah terpenuhi dengan tinggalnya Yesus dalam hati kita. Nah, apakah saya masih takut akan roh jahat? Semoga Tuhan memberkati kita.